Puluhan emak-emak asal kampung Kamasan, Muara Sanding, Garut, Jawa Barat mengamuk dan menyerang sarang penjualan obat keras tak berizin. Mereka menghancurkan sebuah warung yang bergedok warung kopi yang informasinya kerap menjadi tempat transaksi. Dalam penggerebekan ini, emak-emak dan sejumlah aparatur desa menemukan banyak pil koplo yang sudah siap diedarkan. Selain itu, terdapat 2 orang pelaku yang masih terjebak di dalam sebuah warung dan akhirnya mereka diamankan. Amukan warga ini semakin memuncak setelah kedua pengedar yang berhasil tertangkap mengelak bahwa barang haram tersebut milik mereka. Warga yang kesal atas pengakuan pelaku akhirnya mengamuk. Ada obat? Amukan massa ini buntut dari banyaknya anak-anak di desa itu yang turut menjadi korban. Barang bukti obat keras yang ditemukan serta 2 orang pelaku yang berhasil diamankan massa kemudian diserahkan ke Mapolsek setempat. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI RTV. Sindikat penjualan bayi lintas negara di Pekanbaru Riau akhirnya berhasil diungkap polisi. Sementara itu, aksi tabrak lari oleh pengendara sepeda motor di Makassar, Sulawesi Selatan mengakibatkan seorang pria lansia tewas di lokasi kejadian. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siawu. Warga di Jalan Laya, Bontoala, langsung berupaya mengejar pengendara yang kabur usai menabrak seorang kakek di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban bernama Aca Daeng Naba, berusia 64 tahun itu pun seketika tak sadarkan diri. Meski telah berusaha melakukan pengejaran, namun warga gagal menangkap pelaku. Sebelumnya korban diketahui hendak menyeberang, namun tiba-tiba datang pelaku berboncengan motor melaju dengan kecepatan tinggi. Naas, usai dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tak tertolong. Menyeberang, langsung ditabrak ya? Iya, dia mundur langsung ditabrak dari belakang. Pas setelah ditabrak itu Pak, apakah kondisi korban masih hidup atau bagaimana? Tergeletak dan masih hidup, dan saya memburu pelaku sampai ke sentra. Semua CCTV yang ada di lokasi maupun yang mengarah ke lokasi kami sudah cek, namun masih ada yang perlu dipertajam lagi sehingga mempercepat prosesnya. Ini sudah olah TKP? Anggota sudah turun dan sudah olah TKP. Kepolisian masih menyelidiki terduga pelaku lantaran sepeda motor yang dikendarai pelaku saat kejadian tidak dilengkapi plat nomor polisi. Masyarakat diminta menginformasikan jika mengetahui ciri-ciri untuk digunakan mencari identitas para pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen untuk CSI RTV. Belasan anggota geng motor menyerang dan menjarah toko kelontong di Medan, Sumatera Utara. Belum puas, mereka kemudian melukai penjaga toko yang tengah tertidur. Sebuah toko kelontong yang berada di Jalan Karya, Medan, Sumatera Utara tiba-tiba diserang oleh segerombolan geng motor. Nampak dalam rekaman CCTV, beberapa orang pelaku datang dan mengejar seorang warga yang kabur ke dalam toko tersebut. Pemilik toko serta seorang pengunjung yang ada di lokasi seketika panik menyelamatkan diri saat para pelaku masuk ke dalam toko. Mereka pun turut mengobrak-ngabrik sejumlah barang dagangan. Para pelaku juga mengeroyok seorang penjaga toko lainnya yang tengah tertidur pulas. Lalu, ketika meninggalkan lokasi, para pelaku menjarah sejumlah barang dagangan yang ada di toko tersebut. Akibat peristiwa penyerangan ini, seorang korban mengalami sejumlah luka.
aku terbangun, lagi rame-rame orang. Terus? Aku mau keluar, langsung digebukin. Berapa orang itu, Bang? Gak tahu juga, gak sempat lihat orang. Muka pun gak tahu, Pak. Gak tahu siapa orangnya. Ada juga ini. Ini kaki. Sudah buat laporan? Korban kini telah melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang dengan menyertakan video rekaman kamera CCTV. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Diduga hendak menjual bayi, seorang bidan dan pasangan suami istri dibekuk di Pekanbaru Riau. Para pelaku terlibat sindikat perdagangan bayi dan telah menjual 6 bayi dengan harga 20 hingga 35 juta rupiah. Wanita ini berupaya mengelak saat diamankan petugas usai diduga hendak menjual bayi kepada seorang warga di wilayah Pekanbaru Riau. Ia bersama 2 rekannya disinyalir merupakan sindikat perdagangan bayi yang telah sering beraksi. Ketiga pelaku tersebut merupakan bidan berinisial TH dan pasangan suami istri berinisial EJ dan A. Saat penangkapan, polisi turut mengamankan 1 bayi yang diduga hendak dijual. Bayi malang yang masih berusia 4 hari itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk dirawat. Usai melakukan pengembangan, polisi kembali meringkus 3 pelaku lainnya yang berinisial ZI, JN, dan SP. Para pelaku telah menjual 6 bayi seharga berkisar 20 hingga 35 juta rupiah. Kalau mau adopsi anak itu ada prosedurnya, ya, ada tata caranya. Tidak boleh langsung tidak sesuai dengan prosedurnya, apalagi menjual. Apakah ada di Malaysia, ini sedang kita dalami. Intinya pada saat ini indikasi kita ada di sekitaran Jawa ada, terutama di Sumatera. Nanti di Malaysia kita dalami. Kini, polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam sindikat tersebut. Para pelaku yang telah ditangkap dijerat tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Seorang pria ditemukan terkapar bersimbah darah dan penuh luka tusuk di pinggir jalan perumahan di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pria malang itu sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nahas nyawanya tak tertolong. Sahabat, inilah bagian awal dari liputan mendalam CSI, Tetangga Sakit Hati. Artis sinetron dihabisi. Sepenggal jalan di perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi saksi bisu peristiwa berdarah Minggu pagi 12 Januari 2025. Di jalan itu, seorang pria terkapar penuh luka tusuk dengan darah yang berceceran. Sambil memegang luka, pria itu berteriak meminta tolong. Warga yang mendengar teriakan dibuat kaget dengan apa yang dilihatnya. Warga pun kemudian membawa pria malang tersebut ke RSUD Cilengsi. Sempat mendapatkan perawatan, namun naas, nyawa pria itu tak tertolong akibat luka yang dideritanya. Polsek Cibarusah dan Polres Metro Bekasi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Belakangan diketahui, pria yang meregang nyawa itu bernama Sandi Permana. Pria 45 tahun itu dikenal sebagai aktor sinetron Misteri Gunung Merapi di sebuah stasiun televisi swasta. Lebih baik kau serahkan anak itu. Tidak akan. Dari keterangan saksi, Sandi saat itu dalam perjalanan pulang usai mengurus ternak yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya. Saat di tengah perjalanan, korban diadang oleh seorang pria.
Dari hasil penyelidikan, pria tersebut merupakan tetangganya sendiri. Sementara sebelum di hari naas itu, di antara Sandi dan tetangganya sempat terjadi perselisihan. Kalau untuk pemicu, karena ini juga bukan cuma saya yang tahu, banyak yang tahu. Jadi diawali adanya rencana pemberian somasi dari korban kepada tersangka akibat dari buntut dari ketidaksenangan korban terhadap pelaku yang dalam hal kita ada kegiatan lingkungan rapat warga, di situ terjadi perdebatan, dan dari perdebatan itu membuat si korban tidak senang dan berencana untuk memberikan somasi kepada tersangka. Polisi kini berpacu dengan waktu untuk menangkap orang yang bertanggung jawab atas kematian Sandi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Adika Fadil Utomo untuk CSI, RTV. Isak tangis keluarga mewarnai pemakaman Sandi Permana di pemakaman umum yang tak jauh dari rumahnya. Keluarga dan warga curiga mantan artis sinetron itu dibunuh oleh orang yang dikenalnya. Meninggalnya Sandi Permana menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Tak ada yang menyangka mantan aktor sinetron laga itu meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jasad Sandi Permana kemudian dibawa ke rumah duka. Keluarga dan tetangga tak kuasa menahan tangis saat jasad Sandi tiba di rumah duka. Kesedihan mendalam juga terlihat dari wajah sang istri korban melihat suaminya kembali ke rumah dalam keadaan terbujur kaku tak bernyawa. Usai disemayamkan di rumah duka, jasad korban langsung disolatkan di masjid komplek perumahan dan dibawa ke tempat pemakaman umum yang lokasinya tak jauh dari rumah korban. Saat proses pemakaman, tangis istri korban pecah hingga jatuh pingsan. Dirinya harus menerima kenyataan pahit, orang yang ia cintai pergi untuk selama-lamanya. Sementara di mata keluarga, korban dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dan tidak pernah mempunyai masalah dengan orang lain. Orangnya memang supel ya, bergaul, terus orangnya emang ramah. Semua orang di sini tuh pada tahu dia, karena kan waktu itu dia sempat nyalon anggota dewan. Terus dia juga pernah syuting juga kan, jadi orang-orang udah pada tahu dia. Orangnya emang supel banget, terus suka menolong orang. Kayak masalah ada kasus apa ditolong. Sosialnya tinggi ya Bun? Benar, supel. Keluarga juga tak menyangka bahwa korban meregang nyawa di tangan orang yang dikenalnya. Pas kejadian pagi itu kita juga nggak percaya kok bisa gitu ya. Dan yang nusuknya itu temen sendiri gitu, tetangga kita di sini. Awalnya saya nggak tahu, mungkin ini karena dia ada maling atau apa ya, dia ngelawan gitu kan. Akhirnya saya pikir juga cuma di sini doang kena setan, kena tusukan. Ternyata pas di rumah sakit umum tadi ternyata banyak. Saat tim liputan RTV menyambangi lokasi, suasana duka masih menyelimuti kediaman korban. Sejumlah tetangga juga tampak masih berdatangan memberikan ucapan bela sungkawa. Tim liputan RTV juga mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya melatar belakangi peristiwa berdarah itu. Dari keterangan ketua RT setempat, bertolak belakang dengan korban yang dikenal supel dan ramah, tersangka dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan kurang bersosialisasi. Menurut Sudarmaji, sempat terjadi kesalahpahaman antara tersangka dan korban di dalam rapat antar warga. Rencana korban memberikan somasi kepada tersangka diduga menjadi pemicu penikaman tersebut. Bagaimana cara korban menyampaikan aspirasinya dengan nada yang cukup tinggi dan juga dengan cara berdiri, karena kita semua duduk. Dengan spontan si terduga ini nyeletuk ya,
biasa aja dong gitu. Tapi korban yang ketika itu sedang berdiri menghampiri korban dengan 1-2 langkah dan menyatakan, lu yang biasa aja, lu siapa, lu bukan warga di sini. Kenapa ada somasi itu? Jadi ada perdebatan kedua ini, si korban merasa ada ancaman di situ. Karena setelah ada cekcok itu, korban terduga sempat berdiri. Ya kita tidak tahu dari mana sisi ancamannya, itu mungkin hanya korban yang tahu. Ungkapan tetangga adalah saudara terdekat kita, memiliki makna, yaitu pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Namun, saat ada kata atau perilaku yang menyinggung perasaan, hubungan yang terjalin baik seketika berubah menjadi permusuhan hingga bisa berujung petaka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan untuk CSI, RTV. Motif daripada pelaku ataupun tersangka melakukan perbuatan tersebut adalah disebabkan karena pelaku ataupun tersangka Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Susan agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat, kira-kira pelanggaran lalu lintas apa yang terjadi kali ini? Kita simak bersama videonya. Nah sahabat, ada kendaraan roda 4 nih sahabat, niatnya sih mau menghindari macet. Malah membuat macet pengendara yang lain karena nyungsep keselokan sahabat. Kenapa sih maksa banget sampai naik ke trotoar coba? Bukannya seharusnya trotoar itu untuk pejalan kaki sahabat, bukan untuk mobil. Jadi sekarang nggak bisa kemana-mana deh. Niatnya sih mau pulang cepet-cepet, jadinya harus terhambat karena ulahnya sendiri sahabat. Nah jangan ditiru ya sahabat. Tetap pada jalur yang benar saat berkendara agar sampai di tujuan dengan selamat sahabat. Nah, pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas seperti ini termasuk dalam pelanggaran yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sahabat. Ada pada pasal 287 ayat 1. Dapat dikenakan sanksi denda maksimal 500.000 dan pidana kurungan paling lama 2 bulan sahabat. Nah sahabat, setiap orang memiliki hak yang sama untuk aman di jalan. Jangan egois dengan mengorbankan hak orang lain demi kepentingan Anda pribadi. Demikian saya Brigadir Susan, sampai jumpa. Sejumlah warga di Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat, Sumatera Barat membakar deretan bangunan kafe yang juga merupakan tempat hiburan malam. Akibat pembakaran ini, pemilik kafe merugi hingga ratusan juta rupiah. Deretan bangunan kafe yang juga dijadikan tempat hiburan malam di kawasan Jorong Air Runding, Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat, Sumatera Barat ini ludes dibakar massa. Meski kobaran api sudah mulai merata ke seluruh bangunan kafe, namun puluhan warga terus berdatangan memadati lokasi dan melancarkan aksi protes kepada pemilik kafe dan pemerintah daerah. Warga merasa gelisah karena menduga kuat adanya banyak aktivitas negatif di kafe tersebut, seperti pesta miras, transaksi obat terlarang, hingga perbuatan mesum. Tak ada korban jiwa dalam pembakaran ini, namun pemilik kafe harus menanggung rugi mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat.
Saya Felicia Bu, terima kasih dan sampai jumpa.